Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semua. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang setia mendengarkan catatan harian. Dan saya doakan hidup Anda semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kecerdasan, dan tentunya semakin hari semakin penuh dengan keberlimpahan. Hari ini adalah hari pertama di tahun 2022, tanggal 1 Januari, bertepatan dengan hari Sabtu. Kita hari ini mengganti kalender yang baru, membuat sebutan tahun yang baru, yang biasanya 2021 berganti menjadi 2022. Apa yang Anda kerjakan di awal tahun ini, di hari pertama ini? Apakah tadi jalan-jalan, ataukah diam di rumah saja, ataukah merenung, ataukah malah sedih? Ada loh orang-orang yang sedih ketika dia di awal tahun karena mungkin dia kehilangan orang-orang yang dia cintai, dia baru patah hati, dia baru kehilangan sesuatu, dan banyak hal lainnya yang membuat harus sedih. Tidak boleh dilarang orang untuk sedih. Tidak boleh disalahkan juga ketika dia sedih. Karena kesedihan itu hal yang wajar, hal yang fitrahnya manusia. Itu boleh-boleh saja. Yang tidak boleh adalah ketika terus terjebak dalam kesedihan, terus terjebak dalam zona yang penuh penyesalan. Ini yang harus diubah, harus dihentikan. Sedih wajar, tapi terus sedih itu yang menjadi masalah. Kenapa? Bisa mengakibatkan depresi, kemudian jadi pendek akal, lalu bunuh diri, dan akhirnya selesai. Nah, banyak orang terjebak dalam situasi sedih yang berlama-lama, sedih yang berlarut-larut gitu ya, tidak mau keluar. Saya katakan tidak mau keluar. Jadi yang membuat sedih itu, yang membuat sedih atau tidak sedih itu bukan siapapun, tapi Anda sendiri. Anda mau terus seperti itu ataukah mau keluar? Kalau Anda mau keluar, Anda putuskan sekarang bahwa Anda mau keluar dari zona kesedihan itu. Apalagi ini di tahun yang baru, harusnya Anda mulai mengganti semua sikap-sikap Anda, mengganti semua pola pikir Anda, mengganti semua pemahaman Anda menjadi sesuatu yang baru. Kalau tidak dihentikan, kalau tidak diganti, ya hidup Anda sama saja, pola hidup Anda sama saja. Karena yang membuat hidup seseorang itu baik atau tidak bukan pekerjaannya, bukan bisnisnya, bukan apapun, tapi dari pola pikirnya. Kalau pola-pola itu diteruskan, maka selamanya hidupnya seperti itu. Makanya sekarang Anda harus berani untuk mengganti pola-pola itu. Misalnya ketika Anda dulu senangnya gratisan, ya sekarang ganti senang yang berbayar gitu ya. Kalau Anda dulu senangnya dibayari, ya sekarang Anda berganti menjadi senang yang membayari. Itu sebuah pergantian pola yang menjadi ke arah yang lebih sukses sebetulnya. Orang-orang kaya itu tidak suka untuk diberi gratisan. Biasanya dia bilang, saya bayar saja. Saya pribadi ada seorang AMC gitu ya, seorang peserta kelas AMC, dia punya tempat makan, dia punya, anggaplah warung makan gitu ya. Ketika saya ke sana, saya makan, disuruh nggak bayar, tapi saya nggak mau. Sudah, Bu, saya bayar. Ya. Jadi meskipun saya tanda kutip disebut sebagai gurunya atau yang ngajarin AMC-nya, tapi saya bilang saya bayar. Karena buat saya, membayar itu sesuatu kenikmatan. Membayar itu sesuatu yang buat bangga sebetulnya. Jadi kalau Anda yang masih senang gratisan, nah ayo pindah zona, pindah kuadran ke kuadran yang berani membayar, berani untuk berinvestasi dalam hal apapun juga. Ketika Anda belajar juga bagian dari investasi. Anda baca buku, Anda beli makan, Anda jalan-jalan, itu juga adalah bentuk investasi sebetulnya. Jadi investasi bukan hanya ke emas atau ke tanah atau ke properti dan sebagainya. Itu saya bilang investasi sekunder sebetulnya. Investasi yang investasi yang primer, investasi yang utama itu adalah investasi ke dalam diri kita. Belajar sesuatu yang baru, membaca buku yang bagus, yang memberikan sebuah wawasan yang baru,
itu investasi yang jauh bernilai daripada Anda investasi ke emas, ke tanah, atau sebagainya. Kenapa? Contoh saja, tadi saya dapat WA gitu ya dari seorang peserta kelas AMC dari Cianjur. Dia WA saya bahwa, Mas Firman, terima kasih, ini suami saya pas di hari terakhir tahun ini, berarti kemarin ya, diangkat naik jabatan. Dan juga di hari terakhir di tahun ini rumah saya selesai. Saya dapat banyak keajaiban setelah menerapkan rumus AMC. Dan rumah saya selesai renov sesuai dengan yang saya inginkan. Suami saya bisa naik jabatan sesuai dengan yang dia inginkan. Suaminya juga ikut kelas AMC, dan itu sebuah investasi. Ketika Anda belajar, Anda hanya mengeluarkan uangnya sekali, tapi hasilnya bisa berkali-kali. Nah, itu kenapa tidak ada namanya garansi. Karena yang menentukan Anda itu bagus atau tidak adalah bagaimana Anda mau menerapkan ilmu AMC-nya dalam hidup Anda. Saya selalu ada untuk tempat Anda bertanya. Saya juga membuat sesi-sesi pengajian kepada teman-teman AMC untuk meningkatkan gitu ya pemahaman tentang AMC-nya. Supaya apa? Supaya pemahamannya bagus. Supaya semakin kenal siapa dirinya, semakin tahu bagaimana menggunakan pikirannya. Nah, terbukti investasi yang terbaik adalah investasi kepada diri sendiri, belajar sesuatu yang baru. Seperti WA dari seorang ibu tadi yang suaminya naik jabatan, suaminya juga pernah ikut kelas AMC. Dia naik jabatan, tentu gajinya meningkat, dan itu terus kan seumur hidup sampai pensiun, karena dia di PNS. Juga rumahnya sudah renovasi sesuai yang dia inginkan, terus kan. Nah, dan itu bisa digunakan untuk yang lain, untuk ke anaknya, untuk ke bisnisnya, dan sebagainya. Bayar sekali, keuntungannya berkali-kali. Kalau Anda hanya investasi di emas Anda beli sekarang belum tentu tahun depan naiknya jauh. Ya, kecuali Anda belinya dulu 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Makanya saya ingin membuat sadar banyak orang bahwa investasikan uang Anda untuk meningkatkan kemampuan Anda, khususnya di tahun yang baru, tentunya dengan ilmu yang baru, pemahaman yang baru, dengan pola-pola yang baru. Kalau Anda tidak men-stop, tidak mengakhiri pola-pola lama Anda, ilmu Anda yang lama, maka jangan menyesal ketika nanti di tahun ini hidup Anda sama saja. Jadi kalau kemarin hidupnya susah, tahun ini hidupnya susah juga. Meskipun Anda sudah buat resolusi, Anda buat impian, sama saja hasilnya. Kenapa? Karena Anda tidak mengganti caranya, tidak mengganti ilmunya, tidak mengganti pola pikirnya. Kalau Anda mau hidup berubah di tahun ini, maka upgrade-lah ilmu Anda, ganti ilmu Anda, dan naikkan pemahaman Anda menjadi lebih tinggi lagi. Manusia itu dikasih pikiran oleh Tuhan untuk digunakan, yaitu berpikir. Kalau Anda tidak mau berpikir, maka Anda sedang menyia-nyiakan perintah Tuhan. Dan ketika Anda tidak mau menggunakan kekuatan pikiran, berarti Anda sedang melawan perintah Tuhan. Tuhan yang membuatkan otak kepada Anda, Tuhan yang membuatkan pikiran kepada Anda, sehingga wajib digunakan. Di Al-Quran ataupun di agama lain juga disebutkan banyak sekali ayat untuk Anda berpikir. Berpikir artinya menggunakan pikiran. Sadari ini dan renungkan. Jangan mudah terjebak dengan pemahaman yang keliru gitu ya. Di luar sana banyak orang mengatakan investasi emas, investasi tanah dan sebagainya. Tapi mereka lupa bahwa investasi sungguhnya adalah investasi ilmu untuk diri Anda sendiri. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.